Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin wa ja'alana minal muslimin wa unzila alaina kitaban hudan lil muttaqina fala raiba fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, terutama kemudahan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fala rahata illa fi ta'ah, sebagaimana diungkapkan para ulama, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan kecuali ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebahagiaan dari jabatan yang dimiliki, kebahagiaan dari harta yang Allah limpahkan, kebahagiaan dari karunia-karunia yang bersifat duniawi, maka kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang semu. Ketika perkara-perkara tersebut tidak menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah, maka rasa-rasanya seperti membahagiakan kita, tapi hakikatnya tidak. Fala rahata illa fi ta'ah. Sekali lagi kami sampaikan, tidak ada ketenangan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan di pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita salat subuh berjamaah. Kita dapat memuji Allah dengan lisan kita. Tubuh kita gunakan dalam ruku dan sujud kepadanya. Di mana kebanyakan manusia tidak mengamalkan amalan ini. Kalau kita jumlahkan jumlah manusia di seluruh alam dunia ini, maka lebih banyak mereka yang kufur kepada Allah. Lebih banyak mereka yang ingkar kepada Allah. Lebih banyak mereka yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat taat yang lainnya dan Allah mudahkan jalan-jalan ketaatan yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang dahsyatnya azab kubur, yang dimana ada sebagian manusia yang memang akan Allah Subhanahu wa taala azab di alam kubur, namun sebagian manusia akan Allah berikan nikmat kubur. Dan ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya ada alam yang namanya alam barzakh atau ada alam yang namanya alam kubur, dan setiap manusia pasti masuk ke alam sana.
sebelum nanti Allah bangkitkan dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk kemudian dihisab, untuk kemudian ditanya oleh Allah, dan kemudian nanti pada ujungnya ada yang menuju surga dan ada yang menuju neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sebagaimana diyakini oleh sebagian orang atau sebagian kelompok bahwa tidak ada alam barzakh, tidak ada pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Itu ada di sebagian kelompok dan di negeri Indonesia pun ada. Dan bahkan saya pernah beberapa kali didatangi oleh sebagian orang bertanya, "Ustaz, adakah dalilnya tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang alam kubur?" Saya ingin dalil dari Al-Quran, ya, dan saya tidak ingin tafsiran ulama, tapi saya ingin ayat jelas tentang adanya alam kubur. Ya, maka kami katakan, pertama, Bapak, Ibu sekalian, bahwa ketika kita mengimani sesuatu yang menjadi prinsip di dalam Islam, itu nggak mesti disampaikan di Al-Quran saja. Bisa jadi perkara tersebut hanya disampaikan di dalam sunnah Nabi SAW. Ya, karena ada yang sifatnya global di dalam Al-Quran, diperinci di dalam hadis, atau sifatnya hanya ada di hadis. Ya, demikian kita menjalankan agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-80, apa kata Allah? "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Jadi orang yang menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul sudah dikatakan taat sama Allah. Ya. Apa yang dibawa Rasul sudah jelas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang sangat jelas yang berkenaan dengan adanya fitnatul qabr, baik itu kenikmatan atau azab kubur, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan dari ayat ke-99 sampai ayat yang ke-100. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Allah mengatakan sampai datang kematian kepada mereka. Lalu mereka berkata, "Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan kami." Maka Allah mengatakan la'alli, maka dia mengatakan la'alli a'malu salihan. Jadi orang-orang yang didatangi kematian, mereka semuanya berharap untuk dikembalikan ke alam dunia, semuanya tanpa terkecuali. Termasuk orang soleh ingin kembali ke dunia. Yang buruk, yang fajir akan ingin kembali ke dunia, tapi berbeda alasannya. Adapun orang-orang yang telah mengabaikan amalan-amalan ketaatan yang Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka berkata, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku berharap ya Allah agar aku bisa mengamalkan amal soleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Namun Allah bantah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan-ucapan, hanya sebagai dalih saja. Seandainya, dalam tanda kutip, seandainya mereka dikembalikan ke alam dunia, mereka tidak akan mengamalkan. Lagi-lagi mereka akan mengatakan, seandainya aku dikembalikan ke dunia, maka aku akan beramal soleh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah, dan di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini ayat jelas bahwasanya ada alam yang namanya alam barzakh. Barzakh, jamaah azanillahu yakum, Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab namanya atau istilah barzakh ini maknanya adalah ha'il al-hajiz, yang membenteng, yang menghalangi. Maksudnya alam ini adalah benteng antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi sebelum nanti dibangkitkan, dia harus berada di alam barzakh dulu, di alam kubur dulu.
Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'a, di alam barzakh hanya ada dua pilihan. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan dan ada orang yang mendapatkan siksa, wal'iyadu billah. Kenikmatan maka selama-lamanya. Adapun siksa tergantung. Maka kata Al-Imam Al-Muzani, ya, orang yang disiksa di alam kubur ya tergantung dosanya. Ada yang kemudian disiksa, kemudian berhenti siksanya, kemudian dia mendapatkan nikmat. Ada yang disiksa selama-lamanya seperti orang-orang yang di luar Islam. Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, orang-orang yang mati membawa dosa syirik, maka disiksa sampai hari dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Siksa demi siksa, keburukan demi keburukan mereka dapatkan di alam barzakh. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ini ayat yang sangat jelas yang berkaitan dengan keyakinan kita bahwasanya ada alam namanya alam kubur atau alam barzakh. Dan perlu kita ketahui jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, di antara perkara yang membuat kita istiqomah di jalan Allah, di antara perkara yang membuat kita cinta dengan akhirat, rindu dengan perjumpaan dengan Allah, dan tidak suka berlama-lama di dunia, tidak suka dengan kemewahan-kemewahan dunia yang dalam tanda kutip, ya dengan kata lain, kemewahan tersebut tidak menghantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah, yaitu diantaranya adalah dengan kita memperbanyak mengingat kematian. Dan Rasulullah SAW yang mewasiatkan ini, Bapak Ibu sekalian. Apa kata Nabi? Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Karena orang yang sudah mati, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak merasakan kenikmatan dunia lagi. Sudah dia tinggalkan jabatan yang dia miliki, harta berlimpah yang dia miliki, semua kemewahan yang dia miliki dia tinggalkan. Maka ingat dengan kematian, maka kita akan ingat dengan negeri akhirat. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Utsman radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia yang memiliki gelar Dzunnurain. Kenapa? Pemilik dua cahaya. Kenapa diberi gelar tersebut? Karena menikahi dua anak Nabi SAW. Masya Allah, ya. Jadi Nabi merekomendasikan anaknya menikah dengan Utsman radhiyallahu an. Beliau termasuk al-mubasysyirina bil jannah, termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, kata Nabi. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar fil jannah, Umar masuk surga. Utsman fil jannah, Utsman masuk surga. Ali fil jannah, Ali masuk surga. Kemudian di antaranya Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, Sa'ad dan seterusnya. Namun sekalipun demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seorang Utsman, sahabat yang mulia yang telah dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sahabat meriwayatkan tentang Utsman, kana idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Utsman itu kalau berdiri di hadapan kuburan, maka beliau menangis sejadi-jadinya sampai air matanya membasahi janggutnya yang lebat. Kayaknya di zaman sekarang orang yang menangis takut karena Allah sangat sedikit. Kita yang ada di dalam rumah Allah yang mulia ini mungkin sangat jarang menangis karena Allah, karena rasa takut yang tumbuh dalam hati kita. Utsman di hadapan kuburan menangis sejadi-jadinya sampai air matanya, bukan 1-2 tetes, bukan, tetapi sampai jenggotnya basah dengan air mata tersebut. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Utsman, ya Utsman, tuzkar al-jannah wala tabki, wa tuzkar an-nar wala tabki, wa tabki lihada. Utsman, engkau diceritakan tentang surga, engkau tidak menangis. Engkau diceritakan tentang neraka, engkau tidak menangis. Tetapi engkau karena ini engkau menangis, karena engkau di hadapan kuburan engkau menangis. Maka Utsman berkata, qala Utsman berkata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar, sungguh aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kuburan adalah persinggahan pertama negeri akhirat.
Man naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka hari-hari setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka sungguh hari-hari setelahnya hari-hari yang lebih berat daripadanya. Faqala Rasul, kemudian Rasul mengatakan, ma ra'aitu mandaran qat illa qabra min afda' minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Itu kata Nabi SAW. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini perlu kita renungkan secara mendalam. Seorang Utsman yang dijamin surga menangis, khawatir, padahal sudah dijamin surga. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan keselamatan, baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak? Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka dengan materi seperti ini, ya semoga rasa takut kita semakin tumbuh kepada Allah. Karena Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Ya, ulama di sini maksudnya orang yang dikasih ilmu. Nah, materi seperti ini, ilmu seperti ini, info seperti ini hendaknya membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Jadi ilmu itu bukan sekadar menambah informasi, menambah wawasan, bukan. Ilmu itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu tersebut menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu. Namun kalau ilmu tidak membuat kita tumbuh rasa takut kita kepada Allah, maka itu bukan ilmu. Hanya sekadar informasi saja. Hanya sekadar menambah wawasan saja. Hanya sekadar menambah catatan dalam lembaran-lembaran buku kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mendapatkan azab kubur ketika mereka dihimpit di alam kuburnya. Ya, ini yang menjadi catatan kita. Setiap orang pasti dihimpit dengan himpitan kubur. Setiap orang, sekalipun orang soleh. Ya, ada sebagian ulama memberikan penjelasan kecuali para nabi dan para rasul. Sekalipun seorang sahabat nabi dihimpit di alam kuburnya, yang membuat tubuhnya hancur. Itu diantara fitnah kubur. Sama seperti orang itu pasti ditanya di alam kubur. Siapapun pasti ditanya di alam kubur, sekalipun orang soleh. Nah, orang soleh dimudahkan Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Berbeda dengan orang kafir, ketika ditanya man rabbuk, dia mengatakan ha la adri. Siapa Tuhanmu? Dia mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Wa man nabiyyuk? Ha la adri. Siapa nabimu? Tidak tahu. Ya, orang yang dimudahkan Allah, maka orang-orang yang bisa menjawab hal tersebut. Nah, sama seperti himpitan kubur. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Tabrani, inna lil qabri dhaghtah. Sesungguhnya di alam kubur itu ada himpitan. Lau naja ahadun min hadza, seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, la naja Sa'ad. Maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini seorang sahabat yang ya kita tahu di antara keutamaannya, ketika beliau wafat arsy Allah bergetar. Ihtazza arsyur rahman. Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, arsy Allah bergetar dan diiringi oleh ribuan malaikat. Makanya kata Nabi, seandainya ada orang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz sudah selamat. Tetapi tidak ada orang selamat dari himpitan kubur. Ini di antara fitnatul qabr, ujian di alam kubur. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, orang yang celaka di alam kuburnya, maka dia akan berkata, Rabbi ajil as-sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Dia tahu, sebagaimana dikatakan Rasul tadi dari hadis Utsman, dia tahu hari setelahnya hari yang lebih berat. Beda dengan orang mukmin yang mendapatkan nikmat kubur, Bapak Ibu sekalian. Maka dia mengatakan apa? Rabbi aqimis sa'ah, ajil as-sa'ah, kaima arji ila ahli. Ya Allah, segerakan tegakkan hari kiamat agar aku bisa berkumpul bersama keluargaku. Kenikmatan, kemudahan yang Allah mudahkan hari-hari setelahnya. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sebab-sebab seseorang diazab di alam kubur.
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah marra biqabrain, pernah melewati dua kuburan. Pernah melewati dua kuburan. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu Bapak Ibu, beda antara kuburan dengan alam kubur, ya. Jadi kuburan itu ya apa yang kita lihat. Makanya kalau kita kuburkan seorang mayit, kita tutup, kita buka lagi ya begitu sudah. Karena yang kita lihat adalah kuburan. Kalau alam kubur kita nggak tahu di mana. Walaupun terkadang ada sebagian orang yang Allah tampakkan disiksa. Ada ini kisah nyata ya. Yang ketika ada hajat kemudian dibuka ternyata sudah berubah fisiknya padahal baru beberapa menit. Itu sebagian yang ditampakkan gitu. Agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melihatnya, yang menyaksikannya, yang sampai berita kepadanya. Sama sebagaimana kenikmatan ada sebagian yang ditampakkan ketika terjadi banjir besar di Madinah. Ya, termasuk ini disampaikan oleh guru kami yang tinggal di atau belajar di Madinah. Itu karena kalau kerajaan tahu ini kubur siapa tahu. Itu disaksikan bahwasannya kuburan Hamzah ketika dipindahkan itu darahnya masih segar. Ya, ini banyak yang menyaksikan darahnya masih segar, Pak. Dan kita tahu Hamzah mati dalam keadaan syahid di medan perang. Ya, dibunuh oleh Wahsy. Walaupun Wahsy akhirnya masuk Islam dan yang memerintahkannya adalah Hindun pun masuk Islam. Ya. Ini sebagian kenikmatan kubur yang ditampakkan masih segar, masya Allah. Walaupun sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Baik, jadi kuburan dengan alam kubur. Yang Nabi lewati adalah kuburan. Nah, yang didengar oleh Nabi adalah yang didengar dari alam kubur. Karena saat itu Allah izinkan. Jadi tidak setiap Nabi lewat kuburan kemudian dengar disiksa, dengar nikmat, tidak. Ketika itu Nabi marra biqabrain, melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang mengikuti beliau, innahuma la yu'adzaban. Ketahuilah para sahabatku, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. A'udzubillahi min dzalik. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya disiksa dalam perkara besar. Maksudnya ini dianggap remeh padahal bukan perkara kecil. Amma ahaduhuma, kata Nabi, adapun salah satu dari kedua penghuni kubur ini kana yamshi bin namimah. Dia ketika hidup di dunia suka namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba di antara manusia, memindahkan satu kabar kepada orang lain, membuat dia benci. Ya, intinya membuat permusuhan di antara manusia. Dan di zaman sekarang sangat mudah ya orang terjerumus kepada namimah, apalagi bicara politik. Wah, sudah. Ya, bicara antar satu partai dengan partai lain, bicara antar satu orang yang akan diusung menjadi presiden padahal masih 2 tahun lagi. Ya, wah, ribut. Namimah, mengadu domba di antara manusia. Dan ini salah satu sebab seorang diazab kubur. Ini yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, fakana la yastabri minal baul. Dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Diazab. Ya, diazab. Ini jenis azabnya tidak disebutkan. Nanti di poin ketiga, keempat, kelima ada yang disebutkan oleh Nabi ya, tentang jenis azabnya. Kalau ini masih sifatnya umum. Pokoknya keduanya diazab kata Nabi SAW. Jadi orang ini tidak menjaga dirinya dari air kencing. Ya, sebagian ulama mengatakan dia tidak membersihkan diri dari air kencing, sehingga dia sholat dan seterusnya tidak sah sholatnya. Nah, ini 2 poin tentang seorang atau manusia yang diazab di alam kuburnya. Yang ketiga dalam hadis Bukhari. Tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga dalam hadis Bukhari yang sangat panjang, maka kami persingkat saja. Nah, karena perlu kami sampaikan juga sebab-sebab seseorang dihindarkan dari azab kubur. Ya, jangan sekadar disampaikan kenapa sebab di azab kubur. Bagaimana kita selamat dari azab kubur? Baik, poin yang ketiga dalam hadis riwayat Bukhari, dan ini dalam mimpinya Nabi SAW. Karena pagi itu Nabi suka bertanya kepada sahabat, hal yara minkum ahadum ar-ru'ya fil lail? Apakah di antara kalian ada yang melihat mimpi tadi malam? Maka kalau dibenarkan Nabi, maka itu menjadi sebuah kebenaran, jadi takrir, jadi sunnah takririyah disebutnya. Maka tidak ada sahabat yang menyampaikan. Akhirnya Nabi mengatakan,
Sungguh aku tadi malam ya dalam mimpi dibawa oleh dua orang. Di sini dua orangnya maksudnya malaikat yang berwujud manusia. Dibawa dalam satu perjalanan. Maka aku melewati satu orang yang dia dikait dengan besi, dengan kait dari mulutnya sehingga merobek sampai tengkuk kepalanya. Nah, ini jenis yang disebutkan langsung oleh Nabi SAW. Dirobek Pak sampai ke tengkuknya. Demikian pula orang tersebut kata Nabi, aku melihat dirobek dari hidungnya menuju tengkuknya. Dari kedua matanya dirobek sampai tengkuknya. Menghancurkan wajahnya. Maka Nabi berkata, kenapa orang tersebut? Maka kedua malaikat tersebut mengatakan, fayakhruju min baitihi fayakdzib hatta al-kadzib yantashir atau kama qala. Karena orang ini keluar dari rumahnya menyampaikan kedustaan-kedustaan sampai kedustaan ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Artinya di sini salah satu sebab azab kubur adalah suka berdusta, menyampaikan berita-berita hoax di antaranya. Apalagi sampai berdusta atas nama Nabi. Wah, di Muharram ini jangan kaget ya. Barang siapa yang mengamalkan anu maka akan demikian. Barang siapa yang mengamalkan di hari anu maka akan demikian. Siapapun yang menyampaikan hal itu maka kita katakan takutlah kepada Allah. Dan kita yang dapat kabar itu jangan sampai kita menjadi orang yang ikut bantu men-share, ya, ikut bantu membagikan padahal berita tersebut tidak benar dan disandarkan kepada Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, kedustaan ini menyebabkan seorang diazab di alam kubur. Dia akan disiksa dikait dengan pengait dari besi, merobek mulutnya, merobek hidungnya, merobek matanya sampai kepala, sampai tengkuk kepalanya. Ya, ini poin yang ketiga. Yang keempat, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, yaitu Nabi SAW dibawa lagi oleh dua malaikat tersebut. Kemudian yang dilihat oleh Nabi SAW, kana yasalqi, ada orang yang berbaring di tanah. Wa amamahu, dan di hadapannya ada seorang laki-laki yang membawa sebongkah batu besar. Ini dalam hadis Bukhari. Kemudian batu besar tersebut dilemparkan ke kepalanya sampai menghancurkan kepalanya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, kita tahu batu kecil dilemparkan kepala kita saja sakitnya luar biasa. Ini batu besar dilemparkan sampai memecahkan kepalanya. Batu tersebut menggelinding sampai dikejar oleh orang tersebut, dan ketika orang tersebut membawa batu tersebut kembali kepada orang yang berbaring tadi, kepalanya sudah utuh kembali, dan kemudian diulang, dilempar lagi sampai hancur kepalanya. Terus begitu berulang. Maka Nabi berkata, ya, kaget Nabi melihatnya. Nabi berkata, lima hadza, kenapa orang ini? Maka dikatakan kepadanya, kana yanam an salati, karena dia tidur dari salatnya. Dia sengaja tidur, tidak ikut salat atau tidak mengerjakan salat. Ya, a'udzubillahi min dzalik. Lihat betapa banyak manusia sekarang terlelap tidur, sengaja tidak mengerjakan salat, padahal dia menyandarkan dirinya kepada Islam. Dia mengaku sebagai seorang muslim. Maka kita kalau punya saudara, punya keluarga, ingatkan Bapak Ibu. Pedulilah kita. Sebagaimana kita tidak ingin diazab di alam kubur, kita pun tidak tega keluarga kita merasakan itu. Ya. Jangan bosan, jangan capek kita menasihati orang lain, jangan. Kasihan, Pak. Kasihani kita, kasihani diri kita, kasihani orang lain. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Apalagi kata Allah, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dari azab kubur dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan disebutkan alasan yang kedua dari orang ini adalah karena dia yaqra al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an tapi dia tidak mau mengamalkannya. Ya, dia berusaha menggali Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sebab seorang diazab di alam kubur. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi diajak berjalan lagi. Kemudian Nabi melihat ada laki-laki, segelintir kaum laki-laki dan segelintir kaum wanita. Mereka berada dalam satu wadah, satu tungku, yang mana mereka dalam keadaan telanjang semuanya. Kemudian dari bawah mereka didatangkan api, sehingga membuat tubuhnya mengecil begitu ya, karena api yang besar tersebut. Maka kemudian dikatakan kepadanya, siapa mereka? Mereka adalah az-zunah,
Mereka adalah orang-orang yang suka berzina. Ditelanjangi kemudian diterangkan api kepada mereka. Ini diantara sebab azab dan jenisnya yang disebutkan Nabi SAW. Kemudian Nabi melewati lagi, diajak lagi berjalan. Dalam satu perjalanan dan dilihat oleh Nabi SAW ada orang yang dia berada di sungai yang warna sungainya merah seperti darah. Ya, ini dikatakannya seperti darah. Wallahu a'lam apakah darah atau bukan. Ya, warna merahnya seperti darah. Orang tersebut berenang ke arah tengah sungai tersebut. Setiap dia kembali ke tepian, ada orang yang menyiapkan batu dan batu tersebut disuapkan ke dalam mulutnya, dimasukkan sehingga dia berenang ke arah tengahnya. Setiap dia kembali ke tepi sungai tersebut, dimasukkan lagi batu-batuan. Dan ini adalah orang yang ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Ya, di antara sebagian jenis yang disebutkan Nabi itu azabnya adalah dimasukkan batu-batuan ke dalam mulutnya. Ya. Baik, jemaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ini di antara jenis-jenis azab yang disebutkan Nabi SAW di alam kubur. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi sebagai kesimpulan dari apa yang terjadi di alam kubur, ada orang yang mendapatkan nikmat kubur. Ada orang yang mendapatkan siksa kubur. Orang yang mendapatkan nikmat kubur disebut dengan hufra min hufaril jannah. Dia masuk ke dalam lubang dari salah satu lubang surga. Atau raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Jadi orang yang mendapatkan nikmat kubur dibentangkan alam kuburnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, Pak, luasnya. Dan ditampakkan pemandangan surga kepadanya. Itu orang yang mendapat nikmat kubur. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tidak ada orang yang menemani setia sampai hari kiamat kecuali siapa? Ada temannya, Pak. Alhamdulillah ada temannya. Siapa temannya? Siapa orang soleh ada yang menemani? Siapa? Istrinya? Ibunya? Siapa orang paling setia? Bapaknya? Siapanya? Amalnya, Pak. Jadi amal nanti amal di alam barzakh, amal di hari kiamat nanti pada hari dibangkitkan semuanya ada bentuknya. Sekarang nggak terlihat, Pak. Nanti amal itu berbentuk, makanya bisa ditimbang. Sekarang gaib, sama seperti dosa gaib, nggak kelihatan. Kalau efeknya iya, tapi bentuknya nggak kelihatan. Nanti amal soleh di alam barzakh akan berbentuk dengan setampan-tampan wajah, dengan seindah-indah bentuk. Sampai dia heran, siapa engkau? Maka dia menjawab, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu. Demikian pula orang yang buruk, orang yang disiksa akan ditemani dengan yang khabith, dengan teman yang buruk, pandangannya buruk, kemudian wajahnya buruk, tampilannya buruk. Dia akan menemaninya sampai hari dibangkitkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kami akan sampaikan tentang sebab-sebab seseorang dihindarkan dari azab kubur, ya. Baik, secara umum para ulama menyebutkan sebab seseorang diselamatkan dari azab kubur. Ada dua, ada yang asbab amah, sebab-sebab yang umum. Dan yang kedua ada yang asbab khassah, ada sebab-sebab yang khusus. Adapun ya sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebab-sebab yang sifatnya umum yang menyebabkan seorang itu dihindarkan, diselamatkan dari azab kubur, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kadawam tadzakkur al-maut wa muhasabatun nafs. Ya, yaitu di antara sebab umumnya adalah orang yang banyak mengingat mati dan banyak introspeksi diri. Ya, banyak mengingat mati dan banyak introspeksi diri. Ya. Dan yang menyebabkan seorang banyak mengingat mati dan introspeksi diri adalah al-istiqamah ala tariqil haq. Istiqamah berada di atas jalan kebenaran. Ya, istiqamah berada di atas jalan kebenaran. Wa tajannub musabbabatil azab, dan dia senantiasa istiqamah dalam menjauhi sebab-sebab yang membuat dia diazab di alam kubur. Kemudian sebab umum yang lainnya wal iktsar minal a'mal as-salihah, memperbanyak amal-amal soleh dengan segala bentuk jenisnya.
Nah, ini secara umum ya. Amal soleh, siam, puasa, salat, zikir, sedekah dan seterusnya. Ini secara umum. Kemudian berikutnya kami sampaikan sebab-sebab yang khusus ya. Sebab-sebab yang khusus yang menyebabkan seorang dihindarkan dari azab kubur ya. Yang pertama, jamaah azanillahu wa yakum ajma'in. Yang pertama adalah asy-syahadah fi sabilillah. Orang yang mati syahid di jalan Allah. Ini udah pasti dihindarkan dari azab kubur. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid?" Bagaimana seorang mukmin di alam kuburnya tidak diazab? Ya, semuanya diazab kecuali orang yang mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kafa bi baraqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Cukuplah pedang yang telah menebas kepalanya, lehernya itu sebagai rasa sakit yang sudah dia alami di dunia. Maka sudah cukup itu. Kenapa harus diazab lagi di kubur gitu ya? Kenapa harus terfitnah lagi di alam kubur? Maka dihindarkan dari azab kubur. Baik. Ini yang pertama, jamaah azanillahu wa yakum ajma'in. Nabi SAW dalam hadits lain dikatakan, li syahid 'indallah sittu khisal. Untuk orang yang mati syahid, maka dia mendapatkan 6 nikmat. Yughfar lahu fi awwali duf'ah min dammih. Ketika ada tetesan darah pertama yang menetes dari tubuhnya, diampuni semua dosanya. Itu orang yang mati syahid. Tetesan pertama yang menetes dari tubuhnya, saat itu langsung diampuni dosanya. Ini sifat pertama bagi orang mati syahid. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Langsung orang yang mati syahid langsung dilihat, langsung pemandangan surga ditampakkan kepadanya. Langsung dia melihat pemandangan surga. Masya Allah ya. Semoga Allah karuniakan syahid kepada kita semuanya. Baik, kemudian wa yujaru min adzabil qabr. Yang ketiga, dihindarkan dari azab kubur. Ya, ini yang sesuai dengan tema kita, yang berkaitan dengan tema kita. Wa ya'man minal faza' al akbar. Dia diamankan dari al faza' al akbar, dari hari kiamat. Ya. Kemudian wa yuhla hillatal iman. Kemudian dipakaikan pakaian iman kepadanya. Wa yuzawwaj minal huril 'ain. Dinikahkan dengan bidadari surga. Wa yashfa' fi 70 insanan min aqaribih. Wa yashfa' fi 70 insanan min aqaribih. Dan dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Masya Allah. Dia bisa memberikan syafaat 70 orang kepada kerabatnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, tentang orang yang mati syahid. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita berharap perang, bertempur, itu sekarang mungkin hampir dikatakan sulit ya. Tetapi ingatlah dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Man sa'alallah asy-syahadah bisidqin." Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita terpengaruh dengan pemikiran kalau syahid berarti bicara teroris begitu. Ya. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Enggak mesti perang. Karena kata Nabi, barang siapa meminta kepada Allah untuk mati syahid, asy-syahadah, mati syahid, bisidqin, dengan jujur, ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid sekalipun dia mati di atas ranjangnya. Jadi minimal apa Pak? Minimal berharap mati syahid dalam hati, minimal. Dan bahkan harus. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak punya keinginan berperang atau mati dalam keadaan syahid, mata maitatan nifaq, maka dia mati dalam keadaan munafik. Ya, jadi kita berharap mati syahid, walaupun mati di atas ranjang. Nabi mati di mana? Di medan perang? Tidak Pak. Nabi mati di atas pangkuan istrinya. Kalau dalam tanda kutip lucu ya, seorang Nabi mati di atas pangkuan istrinya. Cuma gitu matinya begitu ya. Nggak dalam keadaan sujud, nggak dalam keadaan ruku, nggak dalam keadaan ngaji yang terekam CCTV, enggak. Nabi mati di atas pangkuan istrinya. Walaupun akhir katanya adalah la ilaha illallah, innalil mauti lasakarat, la ilaha illallah. Sesungguhnya pada kematian ada rasa sakit. Itu kata Nabi. Nabi merasakan sakit pada sakaratul maut, apalagi
kita, ya. Baik, kemudian sebab yang kedua yaitu senantiasa istiqomah membaca surat Al-Mulk setiap malam. Perhatian membaca surat Al-Mulk setiap malam. Nah, ini diantara kiat agar terhindar dari azab kubur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan banyak surat-surat yang dianjurkan sebagian dai untuk dibaca setiap harinya, padahal tidak sahih. Maaf ya, padahal tidak sahih. Seperti apa? Baca setiap hari Al-Waqi'ah misalnya ya, biar dilancarkan rezekinya. Itu tidak sahih. Yang sahih diantaranya adalah baca Al-Mulk setiap malam. Al-Mulk dinamakan dengan surat Al-Mani'ah juga, yaitu surat yang mencegah seorang dari azab kubur. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang marfu kepada beliau diriwayatkan Imam Tirmidzi, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Mulk adalah Al-Mani'ah yang akan mencegah, Al-Munjiyah yang akan menyelamatkan, tunjihi min adzabil qabr yang akan menyelamatkan dia dari azab kubur. Ya, ini surat Al-Mulk ya. Baik, kemudian sebab yang ketiga, al-maut bimaradil batn, mati karena sakit yang dirasakan di perutnya. Ya, disebut dengan kata lainnya mabtun. Jadi orang meninggal disebabkan penyakit yang dialami di perutnya ini khusus, maka dia akan dihindarkan dari azab kubur. Jadi inilah makanya kata para ulama, tingkatan orang sakit yang wajib bagi dia sabar. Orang sakit wajib bagi dia sabar. Enggak sabar, sudah sakit dapat dosa. Itu udah sakit di dunia dapat dosa lagi. Yang wajib bagi dia sabar. Tingkatan berikutnya apa? Di atas sabar apa? Ridho. Ridho. Orang yang ridho belum tentu bersyukur. Dia ridho dengan ketetapan Allah. Jadi sudah sabar, dia ridho. Ini tingkatan yang lebih atas daripada sabar. Yang di atasnya adalah syukur. Dia sakit tapi dia bersyukur kepada Allah. Kenapa tidak bersyukur? Banyak jaminan-jaminan kebaikan bagi orang-orang yang sakit. Diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dilimpahkan pahala kepadanya. Itu orang-orang yang sakit. Apalagi terkhusus orang yang sakit dan sakitnya dialami di perutnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam An-Nasa'i, alam yakul Rasulullah SAW, bukankah Nabi SAW pernah berkata, man yaktulhu batnuhu falam yu'adzab fi qabrih, barang siapa yang penyakit di perutnya membunuhnya, maksudnya dia dibuat meninggal dengan sebab penyakit yang dialami di perutnya, falan yu'adzab fi qabrih, maka dia tidak akan pernah diazab di kuburnya. Coba ya. Tapi jangan dibuat-buat, ya udah saya sakit perut aja deh gitu. Jangan ya, jangan diharapkan. Maka para sahabat lain berkata, faqala al-akhar bala, ya. Ini adalah perkataan Nabi SAW. Baik. Yang berikutnya, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Ini baru waktu syuruknya ya, belum waktu salatnya. Betul? Ya. Sebab yang keempat, ar-ribat ala thughur. Ar-ribat ala thughur. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan perang. Ya. Nah, mereka orang-orang yang punya tugas untuk berjaga-jaga di perbatasan, gitu ya, untuk menjaga keamanan, maka termasuk orang yang akan dihindarkan dari azab kubur. Kullul mayit yukhtam ala amali. Kata Nabi dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, setiap orang yang meninggal itu dimatikan di atas amalannya, illal murabit, kecuali orang berjaga-jaga. Fa innahu yanmulahu amalu ila yaumil qiyamah wa yu'man min fitanil qabr. Dia akan tumbuh, amalannya itu akan menyelamatkan dia sampai hari kiamat, amalan dia itu. Ya, sampai hari kiamat, dan dia akan diberikan keamanan dari fitnatul qabr, dari azab kubur. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima, mati di hari atau malam Jumat. Ini salah satu sebabnya. Tapi falaisa kullu man yamut fil yaumil jum'ah
la yu'adzab fil qabr. Tapi tidak setiap orang yang mati di hari Jumat diselamatkan dari azab kubur. Tergantung dia matinya bagaimana gitu. Ada orang yang su'ul khotimah hari Jumat ada. Ya, tapi ini salah satu sebab saja. Orang yang mati di hari Jumat maka akan dihindarkan dari azab kubur. Hadis riwayat Ahmad dan diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim mati di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah jaga dia dari azab kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ya. Berarti di sini ya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya dulu hadal hadis ini menunjukkan syaraf zaman. Jadi kemuliaan waktu itu punya dampak yang baik untuk orang. Ya, kita di bulan Muharram, bulan yang mulia. Ini kemuliaan ini akan berdampak kepada orang, tentunya kepada orang yang beriman. Jadi musim ketaatan akan berdampak kepada orang beriman. Musim kebaikan berdampak kepada orang beriman. Tapi kalau orang yang banyak kotoran di hatinya, ya dia berlalu Ramadan, berlalu bulan-bulan haram, berlalu hari-hari kebaikan, nggak berefek kepada dia. Tetapi bagi orang beriman, bagi orang yang punya hati yang baik, maka akan berdampak kepada ketaatannya. Baik, sebab yang keenam, ini sebab yang terakhir adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi adalah doa yang dibaca sebelum salam ketika kita sholat. Maka itu dibaca. Jangan terburu-buru. Bahkan ada seorang ulama dan ini disampaikan di kitabnya Sifat Sholat Nabi karya Syekh Utsaimin. Ya, saya lupa nama ulamanya. Lupa saya. Jadi kata Syekh Utsaimin, bahkan beliau lebih condong kepada pendapat hukum membaca isti'adzah dari empat hal tersebut, ya, itu hukumnya wajib. Bahkan ada sebagian ulama dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in kalau tidak salah, ketika mengetahui anaknya tidak membaca itu disuruh ulang sholatnya. Ya, disuruh mengulangi sholatnya. Irji, ulangi sholatnya. Karena tidak membaca. Jadi sampai hanya fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Ya walaupun pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam bishawab, tapi intinya saya ketika membaca setelah membaca pendapat beliau itu ya disampaikan asarnya, maka semenjak itu saya nggak berani meninggalkan doa itu. Ya. Karena kan apa ruginya begitu Pak? Sekalipun bukan wajib apa ruginya? Kan keuntungan juga buat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini al-isti'adzah minal arba', meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan kematian dan dari fitnah dajjal. Ya. Nah, ini perbanyak doa tersebut, maka dengan hal tersebut insyaallah ya sebab-sebab yang kita jalankan akan membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Baik Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa yakum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan untuk kita semuanya. Dan sekali lagi al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah yang menghantarkan kita kepada rasa takut kepada Allah. Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat kecuali menghantarkan kita kepada amal. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu tidak bermanfaat? Adalah ilmu yang tidak diamalkan, yang tidak membuahkan hasil, yang tidak membuahkan rasa takut kita kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin tanyakan. Ya, silahkan kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, apakah seseorang yang sedang dalam perjalanan meninggal dunia atau tabrakan, apakah ini termasuk mati syahid atau tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang kami tahu tidak ya.
Sependek yang kami tahu tidak, karena disebutkan ya orang yang kena reruntuhan, gempa kena reruntuhan, kemudian orang yang tenggelam, itu diantara bentuk syahid. Orang yang mati terbunuh karena membela hartanya atau keluarganya, ya. Man qutila duna malihi wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Orang yang dia menjaga hartanya, mau dirampok dia bela, ternyata dia terbunuh, itu syahid. Ya, kemudian tadi orang yang mati karena sakit yang di perutnya, kemudian seorang ibu yang meninggal ya karena ketika dia melahirkan anak kemudian dia meninggal, itu pun termasuk syahid. Tapi kalau karena perjalanan tabrakan, wallahu a'lam bishawab, sejauh yang sependek yang kami tahu tidak. Ya. Tapi ya tentunya dilihat perjalanannya begitu. Kalau perjalanannya misalnya untuk haji, untuk kebaikan, ya masuk ke dalam kategori husnul khatimah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Nah, silakan. Mungkin 3 pertanyaan saja ya. Setelah ini barangkali 1 kali lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya mengenai dalil mengenai yang himpitan tadi itu, apakah emang ada dari Nabi gitu? Karena yang saya tahu, maaf ini karena pengetahuan saya yang pendek, itu justru orang yang mendapat nikmat kubur itu ketika dia lolos dari 3 pertanyaan, dia kuburannya akan diluaskan dan nikmat lainnya sebagainya gitu. Makasih. Iya. Ya, tadi sebagaimana yang kami sampaikan, hadis tadi diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari ya dari sahabat Samurah bin Jundab. Jadi hadis tadi dari Samurah bin Jundab. Jadi orang ya, memang ada hadis yang tadi ya, orang bisa menjawab 3 pertanyaan selamat. Tapi bukan berarti dia terhindar dari azab kubur. Itu kan hadisnya umum, ya, selamat dia. Selamat dari siksa yang selamanya. Ada selamat dari siksa yang ada orang yang dia selamat tetapi tidak selamat dari siksa yang sementara. Begitu. Jadi tidak kontradiktif antara hadis yang mengatakan orang bisa menjawab pertanyaan maka dia selamat, yufsah lahu fi qabri, diluaskan kemudian diperlihatkan. Nah, ini orang mendapatkan nikmat kubur. Tapi ada orang yang mendapatkan azab kubur yang dirinci oleh Nabi ini. Jadi ada sebab-sebab yang menyebabkan orang itu disiksa dulu, kemudian setelahnya mendapat kenikmatan. Ya, hal ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ketika mensyarah kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Ya, beliau menyebutkan sebab azab kubur, kemudian pembagian azab kubur. Ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya lama, ada yang sifatnya selama-lamanya. Dan itu tergantung amalnya, tergantung juga kadar dosanya dia disiksa. Begitu. Ya, jadi ini hadis yang sahih dan tidak dikatakan di sini dia orang kafir, tidak. Ya, ini hadisnya panjang, Pak. Hal ra'a hadun minkum min ru'ya ya fayaqusu alaihi man sya'allah an yaqusa wa innahu qala lana dzata, dan seterusnya. Dan nanti bisa dicek saja ya dalam Sahih Bukhari. Allahu a'lam bishawab. Dari Samurah bin Jundab. Baik, ada lagi? Ya, silakan, ini mungkin jadi penutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau baca doa yang Assalamualaikum ahlad diyar itu, Ustaz, kurang jelas bagaimana? Kalau baca doa yang Assalamualaikum ahlad diyar itu pada saat masuk ke makam atau kalau kita mau menziarahi orang tua gitu ya? Apakah pada saat kita di depan makam orang tua atau pada saat udah masuk makam gitu? Iya, baik. Terus apakah salam itu berlaku buat semua penghuni kuburan itu atau hanya kepada orang yang kita ziarahi? Ya, baik. Ya, salah satu sunnah dalam kita menziarahi kubur atau melewati kubur. Jadi bukan saja saat kita masuk ke pemakaman, tapi setiap kita lewat. Misalnya jalannya ini di sampingnya adalah pemakaman, maka setiap kita lewat katakan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa nahnu insyaallah bikum mulahikun, ya. Karena kita mendoakan keselamatan bagi mereka, dan ini berlaku kita niatkan tentunya untuk semuanya. Ya, dari kalangan muslimin dan muslimat.
Nah, di sini tegaskan minal muslimin wal muslimat. Kenapa? Karena tidak boleh kita mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang mati di atas kekufuran. Jadi umum itu sifatnya, baik keluarga kita, baik tetangga kita, atau bahkan orang yang kita nggak kenal. Kita doakan mereka. Ya sama seperti doa-doa yang dibaca oleh khatib. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Baik yang hidup di antara mereka atau yang sudah meninggal. Ya, jadi akan bermanfaat, Pak. Doa orang lain akan bermanfaat. Ya buktinya Nabi mengajarkan doanya. Kalau nggak bermanfaat, untuk apa doa? Gitu ya. Berarti nggak ada fungsinya ajaran Nabi. Gitu. Jadi insya Allah itu bermanfaat untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi itu semua berlaku untuk semuanya. Baik, demikian mungkin para hadirin dan hadirat jamaah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Semoga sekali lagi, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, kita memohon kepada Engkau perlindungan dari azab kubur, wa nas'aluka rawdatan min riyadil jannah, dan kami memohon kepada Engkau adalah taman daripada taman-taman surga fi al-barzah, di alam barzah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid.